Tapi ujung-ujungnya sebenarnya saya pengen sampai ke persamaan Maxwell dalam bentuk tensor gitu. Tapi tadi tuh saya kepikiran lagi kayak masukin Lagrangian boleh deh. Akhirnya saya masukin Lagrangian tapi karena waktu nggak keburu jadi coret-coretan tangan aja gitu yang saya masukin di penurunan Lagrangian. Ini juga emang ini sebenarnya PPT waktu zaman saya presentasi ini ya apa di mata kuliah Medan. Tapi waktu itu tuh PPT ini saya pakai cuma buat pembuka doang gitu. Karena teman-teman saya lain juga waktu itu presentasi kan nulis papan tulis gitu. Jadi ini bagian tengah sampai akhir ini saya bikin dadakan gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya apa namanya eh, nggak rapi gitu ya apa di bagian tengah sampai akhir gitu. Karena emang PPT asli yang dulu saya pakai presentasi itu bagian awal doang. Seterusnya waktu itu emang presentasinya derivasi persamaan gitu di papan tulis kayak gitu. Jadi saya harap ini semoga nggak nggak terganggu ya dari bagian tengah sampai akhir gitu karena ini saya mohon maaf banget nggak rapi gitu PPT-nya. Oke, langsung kita mulai aja kali ya. Jadi pembahasan kali ini mengenai classical electrodynamics in special relativity. Jadi apa namanya? Walaupun ini special relativity, tapi saya nggak pengen ngebahas kayak ini lagi yang kayak apa dilatasi waktu terus kontraksi panjang kayak gitu mungkin nggak apa namanya nggak saya bahas lagi gitu karena itu kan kayak pendahuluan relativitas ya. Jadi sebenarnya ini lebih fokus ke elektrodinamika klasik atau elektrodinamika Maxwellian di dalam apa namanya perspektif special relativity kayak gitu. Oke. Jadi tapi kita lihat dari ini dulu deh dari awal dulu apa istilahnya dari ide awal gitu dari ide awal buat masukin elektrodinamika ke dalam relativitas Einstein kayak gitu. Kita lihat situasi sebelum Einstein mengeluarkan postulatnya kayak gitu. Kan kita tahu sebelumnya ada namanya relativitas Galilean seperti itu ya. Di relativitas Galilean itu yang relatif hanya posisi seperti itu kan. Sedangkan waktu itu tidak relatif seperti itu. Dan ini nih apa namanya selama sekitar 250 tahun ini udah sukses gitu kan di Newtonian mechanics gitu untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam mekanika seperti itu. Tapi semua berubah di sekitar akhir abad 19 atau awal abad 20 ya. Itu keadaan berubah. Sebenarnya diawali dari formulasi Maxwell ya, formulasi Maxwell terhadap medan elektromagnet kayak gitu. Menghasilkan 4 persamaan Maxwell itu. Nah, terus kalau kita masukin relativitas Galilean ke dalam persamaan gelombang, kita tahu bahwa ujung-ujung dari persamaan Maxwell itu kan apa namanya hipotesis adanya gelombang elektromagnet gitu kan. Tapi kalau kita masukin Galilean relativity yang tadi tuh, yang ini nih, kita masukin ke dalam apa namanya persamaan gelombang itu bentuknya nggak invarian. Ini yang kedua ini inka aksen ya. Apa namanya ini saya typo dan di PPT ini juga tadi barusan tuh saya cek ternyata ada typo lagi tapi ntar insya Allah yang typo yang saya tahu ntar saya kasih tahu itu typonya di mana aja. Ini juga sebenarnya nih yang kedua ini inka aksen ya. Yang awal nih inka, yang kedua yang awal nih inka, yang ini nih inka aksen sebenarnya ini saya typo nih kurang ini. Nah, kalau kita masukin apa namanya persamaan gelombang pakai apa namanya relativity Galilean kayak gini, ini bentuknya bentuk persamaan jadi nggak invarian kayak gitu. Padahal kan seharusnya dia kan skalar gitu kan, apa sebuah persamaan yang merepresentasikan suatu skalar gitu. Seharusnya dia invarian seperti itu kan. Itu ternyata bentuknya nggak invarian di koordinat k dan di koordinat k aksen yang bergerak terhadap k seperti itu. Oke, itu permasalahan pertama. Lalu muncul permasalahan lagi. Kita tahu kasus di gaya Lorentz gitu kan. F sama dengan Q V cross B. Nah, V itu kecepatan gitu kan. Kecepatan si muatan gitu kan. Nah, terus tapi kecepatan ini referensinya siapa gitu. Dia V, kecepatannya V terhadap siapa kayak gitu. Maka waktu itu apa namanya para ilmuwan kan idenya kan ether seperti itu kan. Jadi waktu itu tuh dipikirkan kalau V ini adalah V di gaya Lorentz itu adalah V terhadap ether seperti itu. Uh, acuan apa frame of reference-nya si V itu adalah ether seperti itu. Nah, tapi kita lihat suatu fenomena. Misalnya ini nih ilustrasi di Griffith ya, ilustrasi di Griffith. Misalnya ada orang ngebawa apa namanya kabel gitu.
kabel kan dalamnya ada ini kan, ada elektronnya gitu kan, berarti ada muatan dalam situ. Terus dia apa namanya bergerak memasuki medan magnet. Nah, medan magnetnya ditunjukkan sama yang ini gitu. Nah, kalau menurut orang di pinggir jalan itu akan muncul GGL. Kenapa muncul GGL? Karena adanya gaya Lorentz gitu kan yang dialami sama kawat itu. Muatan-muatan dalam kawat kena gaya Lorentz sehingga muatan-muatannya jadi bergerak gitu. Nah, gerakan muatan nanti menghasilkan GGL seperti itu. Ini menurut orang yang di pinggir jalan yang diem gitu. Apa namanya? Si yang orang dua ini nih yang di kereta ini dia bergerak terhadap orang yang diam di pinggir jalan gitu. Sedangkan ini dulu gaya Lorentz-nya kan ini ya, V cross B. Nah, nanti ini dengan mengaplikasikan apa namanya hukum Stokes, nanti ini kan DL jadi DA gitu ya. Ntar dia apa namanya jadi di sini ntar ada curve kayak gitu, ntar ujung-ujungnya nanti dapat kayak begini gitu. Apa namanya ada rumus yang GGL sama dengan min D flux per detik perubahan flux per waktu kayak gitu kan. Tapi intinya adalah yang mau saya katakan, menurut orang di pinggir jalan, GGL itu terjadi karena adanya gaya Lorentz seperti itu. Ini Nah, gimana menurut orang yang ini nih, menurut yang orang yang ini? Nah, menurut mereka itu si kawatnya itu kan diem gitu kan? Menurut mereka kawatnya itu diem. Maka menurut mereka, menurut dua orang ini nggak terjadi gaya Lorentz gitu. Yang ada, yang mereka amati adalah perubahan flux. Jadi si dua orang ini nggak mengamati gaya Lorentz, tapi hanya mengamati perubahan flux gitu. Nah, karena perubahan flux berarti kan artinya apa? Si medan magnetnya berubah gitu kan terhadap waktu. Nah ini ntar dengan persamaan salah satu persamaan Maxwell juga ntar dapat kalau dou B per dot itu nanti jadi EDL seperti itu kan. Nah, EDL ini nanti menghasilkan GGL. Jadi sama-sama melihat adanya GGL, baik orang di pinggir jalan maupun si dua orang pemegang loop ini, wire loop, tapi perspektif mereka beda gitu. Jadi kalau apa namanya, menurut tadi orang di pinggir jalan itu GGL terjadi karena awalnya tuh adanya gaya Lorentz, sedangkan menurut dua orang ini itu GGL terjadi karena adanya medan listrik. Medan listrik menimbulkan gaya Coulomb gitu atau gaya elektrostatis kayak gitu. Gaya elektrostatis menggerakkan muatan sehingga timbul GGL. Dari sini dipahami ya apa namanya perspektifnya beda gitu antara pengamat yang berbeda tuh perspektifnya beda. Tapi ternyata mereka mendapati hasil yang sama kayak gitu. Nah, kalau menurut pandangan dulu yang apa menganggap bahwa ether itu eksis, pengamatan yang dilakukan sama si pemegang kawat ini salah gitu. Karena menurut mereka kan muatannya itu diem, padahal sebenarnya muatannya itu bergerak yang asli, yang benar kalau menurut pandangan ether gitu ya. Muatannya itu bergerak terhadap ether gitu, maka muncul gaya Lorentz. Jadi terus kenapa mereka mengamati hasil yang sama? Kalau argumen klasik itu ya itu kebetulan aja gitu. Kalau di Griffith kalau kalian baca Griffith tuh disebut gitu apa namanya ya itu hanya sebuah kebetulan gitu kalau dalam pandangan klasik ini apa hasil yang diamati sama gitu. Jadi kalau menurut pandangan klasik di sini maksudnya sebelum Einstein gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan klasik itu pengamatan yang dilakukan pemegang kawat itu salah gitu, sebenarnya itu salah pengamatannya. Cuman hasilnya sama itu hanya kebetulan aja. Nah, ini sebenarnya ada penurunan matematisnya gitu. Jadi sebenarnya apa namanya gaya Lorentz dan gaya Coulomb itu sebenarnya tuh hanyalah fenomena relativistik sebenarnya. Itu saya sebenarnya punya tulisan yang dalam bentuk PDF kalau nggak salah di grup theoretical pernah saya share juga itu ada gitu penurunan matematisnya dari gaya Coulomb terus nanti apa namanya kita lakuin formulasi relativitas ntar berubah jadi dari gaya Lorentz berubah jadi gaya Coulomb kayak gitu. Nah, tapi itu kayak terlalu panjang dengan waktu yang terbatas kayak nggak saya tampilin di sini. Intinya adalah sebenarnya gaya Coulomb dan gaya Lorentz itu hanyalah fenomena relativistik gitu. Mungkin nanti insya Allah saya share lagi kali ya PDF-nya di situ. Nah di situ ada penurunan matematisnya gitu. Kenapa yang satu mengamati gaya Coulomb, yang satu mengamati gaya Lorentz seperti itu. Nah lalu semua keadaan ini membuat Einstein berpikir tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah persamaan Maxwell salah semua. Itu kemungkinan pertama, radikal. Lalu kemungkinan kedua adalah relativitas Galilean itu valid untuk apa mekanika Newton, tapi untuk elektromagnetisme itu butuh acuan yang lain. Maka dari situ muncullah ide ether gitu. Ini sebenarnya yang ide ether nih bertolaknya dari argumen kedua ini kayak gitu. Lalu dan ini argumen ketiga adalah argumen yang dipilih oleh Einstein pada akhirnya yaitu
ada suatu teori relativitas yang dia valid untuk dua-duanya, untuk Newtonian mekanik sama untuk elektromagnetisme itu bisa dipakai seperti itu. Tapi dengan konsekuensi hukum-hukum dalam mekanika Newton harus dimodifikasi seperti itu. Maka dari situlah lahir nanti relativitas gitu kan. Kelak lahir relativitas, maka nanti kita tahu ada yang namanya dilatasi waktu, kontraksi panjang, terus energi relativistik, momentum relativistik dan lain sebagainya seperti itu. Ini berawal dari posibilitas ketiga yang dipilih oleh Einstein waktu itu ketika dia memikirkan teorinya itu tahun 1905 ya. Tapi sebelum Einstein ngeluarin postulat-postulat ini, kita lihat dulu nih kejadian-kejadian sebelum itu nih, deket-deket situ. Nah, kita tahu ada eksperimen Michelson-Morley kan yang ini mungkin nggak perlu saya jelasin lagi. Intinya adalah inti dari eksperimen adalah ether itu tidak terdeteksi, artinya ether tidak ada seperti itu kan hasilnya. Lalu beberapa tahun kan Einstein publikasi itu 1925 kan, tahun 1892 itu ternyata Fitzgerald sama Lorentz itu mengajukan hipotesis, tapi kesalahan dari idenya Fitzgerald sama Lorentz adalah dia matematisnya benar, tapi kesalahan idenya adalah mereka masih menganggap ether itu ada seperti itu. Jadi ini ternyata yang publikasinya Lorentz itu lebih dulu daripada Einstein ya, masalah transformasi ini. Jadi kalau idenya Fitzgerald sama Lorentz adalah benda yang bergerak mengarungi ether, dia akan terkontraksi seperti itu. Kontraksinya seperti apa? Nah, seperti ini. Ini yang kita tahu sebagai kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz gitu kan. Dari SMA kita udah ketemu mungkin persamaan ini seperti itu. Lalu setelah ada ini setelah Fitzgerald sama Lorentz publikasi ini, akhirnya Lorentz sama Poincaré itu menunjukkan bahwa ternyata persamaan Maxwell itu invarian dalam transformasi Lorentz. Nah, ini nih sebenarnya poin yang mau kita bahas nanti di sini. Keinvarianan bentuk persamaan Maxwell dalam transformasi Lorentz. Barulah ini saya typo ya, ini typo lagi nih, artikel 1905 nih, yang Einstein paper nih. Nah, barulah akhirnya setelah beberapa belas tahun gitu kan, Einstein akhirnya publikasi tentang papernya itu yang Electrodynamics of Moving Bodies, yang di situ tuh dia yang saya tahu tuh ngeluarin postulat-postulat relativitas khususnya di situ. Ini tahun 1905 ya aslinya. Nah, terus postulat-postulat Einstein itu ini ya hukum-hukum fisika berlaku sama atau kovarian pada semua kerangka acuan inersia. Nah, ini maka tadi dia ngambil ide yang ada satu teori relativitas, menurut saya gitu, dia ngambil postulat ini karena tadi kemungkinan yang tadi tuh yang ada suatu teori relativitas yang berlaku dua-duanya, maka hukum-hukum fisika semuanya sama gitu, kovarian. Teori relativitas yang berlaku baik untuk mekanika Newton ataupun elektrodinamika Maxwell seperti itu. Nah, lalu postulat yang kedua, kecepatan cahaya diamatik di semua kerangka acuan inersia itu benar sama. Perlu diketahui kerangka acuan inersia itu gampangannya kerangka acuan yang diam atau dia bergerak GLB gitu ya, yang ada percepatan di dalam itu berarti bukan kerangka acuan inersia gitu. Dan ini kalau di Griffith dia nyebut bahwa ini redundant. Postulat yang kedua tuh redundant karena sebenarnya postulat kedua tuh udah include ke dalam postulat pertama kayak gitu. Jadi kalau di Griffith sebenarnya cukup postulat pertama aja gitu katanya. Kalau postulat yang kedua nih berlebih gitu, nggak perlu kita masukin. Terus kalau di Jackson itu ada postulat dua aksen gitu. Cuman saya saya baru ingat postulat dua aksen itu kecepatan cahaya itu adalah kecepatan maksimum kalau saya nggak salah tuh gitu. Itu ada di Jackson nyebutin. Jadi kecepatan maksimum suatu entitas fisika itu adalah kecepatan cahaya C yang gitu. Lalu kalau di bukunya Parinto, dosen UGM, dia punya buku judulnya Pengantar Teori Relativitas dan Kosmologi. Di situ dia nulis ada postulat ke nol gitu. Jadi postulat ke nol itu saya nggak tahu sih, tapi itu dikeluarkan Einstein atau dari mana gitu asalnya. Pokoknya di buku itu ada, dia bilang ada postulat ke nol. Jadi postulat ke nol itu adalah kalau saya nggak salah tuh pada kecepatan rendah itu semua formulasi Einstein harus bisa tereduksi lagi ke bentuk Newton seperti itu. Jadi formulasi relativitas Einstein harus bisa tereduksi ke dalam mekanika Newton pada kecepatan rendah. Nah itu saya rasa itu konsekuensi dari suatu hukum fisika baru gitu ya. Dia harus bisa ngikutin hukum yang udah valid sebelumnya gitu kan. Oke. Nah sekarang kita masuk ke bahasan transformasi Lorentz ya.
Nah, ini nih, nah di sini nih, mohon maaf nih, udah mulai nggak rapi nih, karena ini yang saya bikin dadakan ya tadi, saya bilang ya. Oke, sebentar. Nah, ini transformasi Lorentz itu jadi sebenarnya modifikasi dari transformasi Galilean ya. Kalau tadi kan apa namanya, transformasi Galilean itu kan X aksen sama dengan X min VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z, terus T aksen sama dengan T gitu kan. Ini saya typo lagi nih, ini kurang T nih di sebelah kanan nih. Ini saya ada T nih di sini nih. Oke. Nah, tapi ini bentuk transformasi Lorentz. Inilah yang apa namanya, yang nanti konsekuensinya adalah dilatasi waktu, terus kontraksi panjang seperti itu. Ini awalnya dari sini-sini. Ini kita tahu kalau gamanya itu adalah 1/(1 min V² per C² seperti itu ya. Dan ini bentuk transformasinya seperti ini. Jadi modifikasi pertama itu di gamma, ada faktor gamma di sini. Lalu modifikasi kedua adalah di waktu, di T aksen gitu. Bentuknya jadi kayak jadi. Kalau di Galilean tadi kan T aksen sama dengan T, kalau di sini jadi T aksen sama dengan gamma dikali 1 min V per C² X terus dikali T seperti itu. Nah, ini uh, apa namanya, idenya sama gitu ya, ada dua koordinat itu, K sama K aksen, terus K aksen bergerak dengan kecepatan V gitu terhadap si koordinat K seperti itu. Nah, terus gimana kalau misalnya ada suatu benda bergerak di menurut apa di K itu kecepatannya U, sedangkan di K aksen U aksen. Lalu gimana kita ingin memformulasikan U aksen gitu? Nah, ini dari sini nanti lahir yang disebut Einstein addition rule kayak gitu ya. Apa namanya? Aturan penjumlahan Einstein. Nah, yang ini nih. Apa namanya? Ini kan dari SMA juga udah ketemu ya. Ini ada typo lagi. Ini seharusnya nih bukan C per C² ya. Ini typo lagi. Seharusnya ini V per C² ya. Ini ide awalnya dari sini, cara ngitungnya dari U itu dx per dt, maka U aksennya dx aksen per dt aksen. Ingat, dt sama dt aksen itu berbeda ya. Kayak gitu kan. Ini V ya, V per C². Maka kalau kita masukin, ini matematis biasa ya, kita masukin ke sini, nanti akan menghasilkan seperti ini. Jadi ini mungkin kalau di SMA dulu langsung dikasih rumus yang ini. Jadi sebenarnya awalnya dari sini, kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke struktur ruang waktu ya, struktur space time. Oke. Nah, di sini nih ini salah satu bahasan penting gitu. Bahasan penting untuk masuk ke bentuk elektrodinamika Maxwell dalam relativitas khusus, karena di sini akan diperkenalkan namanya tensor Lorentz seperti itu ya. Jadi kan kita tahu kalau di relativitas kita sering pakai tensor. Tensor itu identiknya adalah sama indeks gitu kan. Jadi alih-alih kita pakai X, Y, Z atau R theta V atau R theta Z gitu ya di sini. Nah, ini alih-alih kita pakai koordinat yang kayak begitu, kita pakai indeks aja. Jadi kalau X itu adalah X1, Y itu X2, Z itu X3. Jadi maka nanti XI gitu. XI itu berjalan indeksnya dari 1, 2, 3, atau kalau misalnya kita mau ngikutin waktu apa ada komponen waktunya nanti indeksnya diganti huruf Yunani. Jadi apa namanya, kesepakatannya gitu ya, apa namanya, konvensinya seperti itu. Kalau indeks Yunani itu nunjukin indeksnya berjalan waktu sama spasial, waktu sama ruang. Tapi kalau huruf Latin, kalau indeksnya huruf Latin dia cuma di komponen ruang doang, waktu nggak include seperti itu. Nah, ini apa namanya, si waktu ini jadi komponen 0 gitu. Jadi koordinatnya 4 dimensi. Ada komponen waktu di sini. Nah, waktu itu X0, tapi supaya dimensinya sama, maka ini dikali C seperti itu kan. Nah, apa namanya? Kalau di kosmologi gitu atau di partikel biasanya C dianggap satu ya, tapi kita belum sampai ke situ gitu karena kan ini kita benar-benar dari dasar aja gitu ya. Jadi ini kita masih pakai C gitu. C-nya belum kita set sama dengan 1 seperti itu. Lalu kita apa namanya, kita definisikan suatu variabel gitu beta ya. Beta itu kita definisikan sebagai V per C seperti itu. Maka nanti bentuk transformasi Lorentz yang ini nih, bentuk transformasi Lorentz yang ini nanti bentuknya jadi begini nih. X0 kan waktu ya. X1 X, X2 Y, X3-nya Z. Maka X2 aksen sama dengan X2, X3 sama dengan X3 aksen seperti itu kan. Nah, set persamaan ini bisa kita tulis dalam bentuk matriks kan. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk matriks, dia kayak begini. Oke? Nah,
di sini ada matriks 4 kali 4. Matriks 4 kali 4 ini bisa kita bikin dalam suatu entitas yang indeksnya 2 kan gitu, karena baris kolom gitu. Nah, entitas berindeks 2 itu bisa kita sebut sebagai tensor rang 2 seperti. Jadi si matriks ini sebenarnya tidak lain adalah tensor rang 2 seperti itu. Jadi matriks 4 kali 4 ini adalah tensor rang 2 yang kita sebut sebagai tensor Lorentz gitu. Jadi tensor atau uh, ada lagi yang nyebut, kalau saya nggak salah tuh ada juga yang nyebut ini Lorentz bus gitu. Atau kita nyebut tensor Lorentz aja lah ya biar gampang gitu. Simbolnya lambda ya, lambda mu nu. Nah, perhatikan, ini indeksnya mu sama nu. Berarti dia indeksnya berjalan komponen waktu sama spasial ya. Dia berarti dari 0 sampai 3 berjalannya. Gitu. Kalau persamaan matriksnya itu bisa ditulis juga dalam bentuk persamaan tensor, berarti dalam bentuk persamaan yang punya indeks-indeks kan. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk persamaan tensor seperti ini, ternyata benar gitu kan. Kalau kita lihat nih di sini mu dan di sini nih nu terkontraksi kan. Nu di sini sama nu di sini terkontraksi gitu kan. Berarti iya nih ini benar nih, ini persamaan tensor. Nah, maka si lambda mu nu ini benar adalah sebuah tensor seperti itu. Mungkin kalau masih ada teman-teman yang asing sama tensor bisa baca ini ya baca bukunya Heinbockel gitu, Heinbockel, JH Heinbockel kalau saya nggak salah itu Introduction to Tensor Calculus and Continuum Mechanics, itu lumayan bagus dia untuk pemula untuk belajar tensor. Nah, aduh ini kok gambarnya kecil ya. Taruh sebentar. Ini kayak saya wait. Ini buat di Zoom gimana sih? Ini saya salah nih. Oh, ini ya seharusnya enggak nih. Jadi saya tulis. Oke. Mohon maaf ya. Oke. Ini berdasarkan nih, saya tadi salah nih, berdasarkan yang ini nih maksudnya nih. Oke. Nah, jadi sekarang kita masuk ke konsep four factors kayak gitu ya. Kalau kenapa disebut four factors? Karena dia kan ini ya sepertinya itu karena 4 dimensi gitu ya kan, dimensi waktu sama ruang 3 gitu kan. Jadi four factor. Maka nanti di sini ada komponen waktunya juga. Gitu. Nah, kalau tadi untuk suatu vektor jarak itu bisa kita tuliskan kayak begini. Nah, vektor itu kan bukan cuma vektor posisi kan? Banyak vektor lain gitu. Gaya pun termasuk vektor. Nanti ada for vektor gaya seperti itu. Momentum itu vektor, maka nanti ada for vektor momentum seperti itu. Maka secara umum dapat kita tulis kayak gini. Misalnya ada suatu for vektor A gitu, maka mu aksen itu sumasi seluruh komponen ya kan, terus tensor Lorentz dikalikan dengan anu gitu. Ini transformasi suatu for vektor gitu ya, transformasi suatu for vektor koordinat k dengan k aksen seperti itu. Yang k yang ini yang tanpa aksen, nah ini yang k aksen yang ini. Jadi ini for vektor di k, yang ini for vektor di k aksen seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau elemen infinitesimal dari dilatasi waktu deh. Nah, di sini elemen infinitesimalnya itu, nah ini kan dilatasi waktu kan biasanya kan kita taunya T0 gitu kan ya, T0 T sama dengan gamma T0 gitu kan. Nah berarti T0-nya sama dengan sepergamma dikali dt. Nah sepergamma itu kan ini kan jadi di atas kan 1 min v kuadrat per c kuadratnya kan. Nah maka sekarang dengan notasi baru kita T0 itu kita sebut sebagai tau gitu. Istilah lamanya kan waktu diam gitu. Sekarang tau itu kita sebut sebagai proper time. Jadi kalau belajar relativitas ketemu proper time, nah ini dia nih si tau ini kayak gitu. Maka elemen infinitesimalnya seperti ini kan. Karena ini konstan kan, ini kan sepergamma kan konstan ya, maka d tau sama dengan sepergamma dikali dt seperti itu kan. Dengan v-nya itu kita jembreng ini komponen-komponennya, dia bisa dijembrengin dalam komponen x, y, z kan, dx per dt, dy per dt, dz per dt seperti itu. Nah, itu kalau V-nya kita substitusi ke dalam komponen infinitesimal yang tadi, maka kita peroleh seperti ini nih. Nah, ini nih. Terus sekarang kita kalikan semua ruasnya dengan C kuadrat.
Nah, bentuknya kan jadi kayak gini ya, C kuadrat D tau kuadrat sama dengan C kuadrat DT kuadrat min ADX, DY, DZ semuanya kuadrat gitu kan. Terus, nah, mungkin sebelumnya pembahasan dari Kak Deden atau dari Bang Rian, kita udah tahu ada namanya line element kan, atau elemen garis gitu kan. Nah, di relativitas jadi ada namanya elemen garis, atau kalau kita belajar tensor secara umum itu ada namanya line element, elemen garis. Sebenarnya belajar vektor juga udah ketemu sih. Nah, line element kalau di komponen ruang waktu itu adalah ds kuadrat sama dengan min c kuadrat d tau kuadrat seperti itu. Oke. Karena kalau sebenarnya gini, kalau tahu itu adalah waktu diam, waktu yang diukur sama si orang itu gitu, apa diukur sama si objek itu, maka ds itu adalah line elemen yang diukur sama objek itu, maka hubungannya ya gitu, ds hubungannya sama d tau bukan sama dt seperti itu. Sehingga karena di sini min gitu ya, ds kuadrat sama dengan min c kuadrat d tau kuadrat, maka si persamaan yang ini nih, persamaan yang atas ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. ds kuadrat sama dengan min c kuadrat dt kuadrat plus dx kuadrat plus dy kuadrat plus dz kuadrat. Ini sebenarnya mau kemana sih arahnya? Arahnya sebenarnya buat dapetin tensor Minkowski seperti itu. Jadi tensor Minkowski bisa didapetin dari situ. Karena dia nih si ds kuadrat bisa dibikin dalam persamaan matriks. Persamaan matriksnya seperti ini. Nah, di sini ada matriks 4 kali 4 lagi. Ya udah berarti ini tensor rang 2 lagi kan? Ya udah, inilah yang kita sebut sebagai tensor Minkowski seperti itu. Nah, kalau secara umum tuh apa namanya ini tensor metriknya berupa tensor Minkowski ya, tapi ini untuk model ruang waktu datar seperti itu. Sedangkan untuk ruang waktu kan bisa lengkung gitu ya, seperti yang mungkin udah dibahas Kak Dede sama Bang Rian gitu kan. Nah, secara umum sebenarnya tensor metrik itu disimbolkan sebagai G mu nu. Kalau yang eta mu nu ini khusus untuk ruang waktu datar itu, metrik Minkowski seperti itu. Nah, itu pakai eta biasa simbolnya. Secara umum itu adalah G mu nu. Maka apa namanya? Nah, ini mungkin kalau di BOAS itu ada di bab tentang vektor, dia bahas masalah vektor kovarian sama kontravarian ya. Indeks bawah disebut kovarian, yang indeks atas itu kontravarian. Maka si tensor metrik ini adalah untuk menghubungkan antara vektor kovarian, suatu vektor tuh dia bisa apa namanya diekspresikan sebagai kontravarian sama kovarian gitu. Nah, hubungan antara kovarian sama kontravarian itu melalui tensor metrik seperti itu. Maka kalau kita kovarian indeks bawah, kalau kita pengen mendapatkan vektor kovarian tapi kita punya vektor kontravarian, maka dikalikan dengan tensor metrik yang indeks bawah seperti itu. Maka di sini kan kita lihat nu kan jadinya apa namanya kontraksi kan, indeks nu itu kontraksi sehingga menghasilkan indeks mu seperti itu. Oke. Jadi for vektor di ruang datar itu bisa kita lihat karena apa namanya komponen waktunya minus, jadi komponen ruang tuh sama ya. Kontravarian sama kovariannya tuh sama kalau di ruang waktu datar untuk yang spasialnya. Sedangkan untuk komponen waktunya jadi minusnya karena di sini kan di metrik Minkowski itu komponen 00-nya kan minus gitu kan. Maka kalau kovariannya plus, maka kontravariannya jadi minus untuk komponen ke-0 atau komponen waktu seperti itu. Nah, ini nih beberapa contoh dari four vector yang sebelumnya udah kita ketahui mungkin di 3 dimensinya. Pertama ada namanya vektor kecepatan kan. Vektor kecepatan itu kan dx per dt gitu. Tapi kalau di sini nanti jadi dx mu per d tau. Jadi dt-nya jadi d tau gitu kan. Proper time yang tadi. Nanti hitung nanti kita dapat seperti ini. Jadi sebenarnya four vector untuk kecepatan itu adalah gamma, komponen ke-0-nya adalah c, sedangkan komponen spasialnya v seperti biasa. Tapi dua-duanya itu dikalikan gamma gitu. Jadi untuk komponen spasialnya tetap Vx topi plus Vy y topi plus Vz z topi, atau bisa juga pakai IJK gitu ya, apa namanya I topi, J topi, K topi gitu. Ya itu masalah notasi aja lah. Lalu untuk ini kan kontravariannya, lalu untuk kovariannya dia minus ya. Kalau di sini dia C, maka di sini dia minus C seperti itu. Lalu nanti ada juga for vector untuk momentum. Nah, ini sengaja dikasih simbol gede, huruf gede. Ini maksudnya bukan potensial listrik ya, tapi ini for vector untuk kecepatan, untuk ngebedain aja sama yang vektor 3 dimensi biasa gitu. Ini terus ini P gede maksudnya for momentum seperti itu. Jadi for vector momentum atau biasa disebut for momentum lah gitu. Jadi ini for velocity, ini for momentum seperti itu. Nah, ini kalau untuk momentum ternyata komponen ke-0-nya tidak lain adalah energi.
Nah, gimana supaya dimensinya sama kayak momentum? Ya udah dibagi C aja gitu kan. Maka komponen ke nol dari apa namanya dari form momentum itu adalah energi per C gitu. Kalau di partikel kan karena C dianggap satu gitu, C-nya di set satu udah berarti ya langsung energi kayak gitu. Atau kalau misalnya di apa namanya kosmologi juga kan kalau kita masukin ke tensor energi momentum ya udah dia E aja gitu kan. Karena bahkan kalau di kosmologi G juga di set satu gitu kan, G, C itu satu. Geometrized unit namanya. Terus kalau untuk komponen spasialnya sama kayak biasa kayak gitu, P biasa gitu kan. PXX topi plus PYY topi plus PZZ topi kayak gitu. Terus ini kan kontravarian. Untuk kovariannya dia berarti minus, minus doang sini minus energi. Lalu yang ketiga ada namanya force, apa namanya gaya 4 gitu. Kalau tadi kan ini kan momentum 4, nah ini gaya 4. Nah, kalau apa namanya gaya 4 komponen ke nolnya ya kayak gini aja apa namanya sebenarnya nih kayak ini dia turunan dari waktu terhadap yang ini nih kayak gitu kan maka DE per DT gitu kan gitu. Nah terus kalau dia kovariannya ini min ini sekedar pengetahuan aja ya ini sebenarnya sih kepake. Nah si for gaya ini si gaya 4 ini kepake buat permasalahan yang tadi itu yang awal yang masalah yang satu ngamatin gaya Lorentz satu ngamatin gaya Coulomb. Jadi sebenarnya ini kepake banget nih yang ini nih tapi karena cukup panjang nggak saya tampilkan dalam presentasi kali ini seperti itu. Oke, mungkin kita kepo ya apa namanya kalau kita kan tahu waktu bertransformasi seperti apa gitu kan. Kalau waktu bertransformasi kan T sama dengan gamma dikali T0 seperti itu. Lalu L sama dengan sepergamma dikali L0 seperti itu kan. Lalu gimana suatu medan itu bertransformasi gitu? Kita tahu nih, transformasinya momentum kita tahu, transformasinya waktu kita tahu, transformasinya posisi atau panjang kita tahu kan. Ternyata mungkin kita mikir oh Medan juga sama kali kalau ya udah gamma N0 atau sepergamma dikali N0. Mungkin kayak gitu kali transformasi Medan. Mungkin pada awalnya kita berpikir gitu. Saya pun dulu tuh berpikir begitu. Tapi ternyata enggak gitu. It's not that easy gitu ya. Nah, ini nih mohon agak fokus ya karena di sini nih tingkat kerumitan matematisnya lebih rumit daripada sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang nih dan di sini kita harus mulai banyak berimajinasi gitu. Nih ilustrasi yang ditampilkan oleh Griffith gitu. Kalau di Jackson, setahu saya dia nggak nampilin ilustrasi begini. Ribet dah kalau di Jackson tuh. Apa namanya ini saya karena apa namanya ini kan untuk umum gitu ya. Dan saya juga agak ketar-ketir sebenarnya kalau pakai yang ngebahasnya pakai Jackson, udah saya pakai yang Griffith aja lah ini pembahasannya. Nah, jadi kita bayangkan ada dua koordinat seperti tadi. Ada koordinat X, S0, sama koordinat S, seperti itu. Dua-duanya itu punya plat. Jadi ada dua plat sejajar ya kan. Kita tahu kalau ada dua plat sejajar bermuatan nanti di tengahnya itu kan ada medan listrik gitu kan. Oke, di dua pasang plat ini ada dua pasang ya, ada dua ada sepasang plat di masing-masing koordinat gitu kan. Nah, si koordinat S atau si plat S ini bergerak dengan kecepatan V0. Ini V0 ya, dengan kecepatan V0 terhadap si plat yang ini. Maka karena di tengah sini ada medan listrik di S0 itu kan N0 gitu, kita anggapnya N0 ya. Itu sama dengan sigma 0, ini densitas muatannya ya, atau muatan luasnya gitu kan, per epsilon 0, nah dia pada arah Y gitu kan. Terus kalau di E gitu, di koordinat S itu di S itu E aja kita karena kan nggak ada embel-embel 0 gitu kan di sini nih nggak kayak yang di S0 gitu kan. Ini kita anggap aja E terus densitas muatannya sigma gitu ya per epsilon 0. Nah, ini juga pada koordinat Y gitu. Nah, terus hubungannya gimana sih hubungan antara sigma sama sigma 0? Ya udah hubungannya kayak biasa aja gitu kan. Sigma sama dengan gamma 0 dikali sigma 0 seperti itu kan. Karena kan kenapa seperti itu? Karena kan panjangnya lebarnya sih nggak terkontraksi, tapi panjangnya si plat itu kan terkontraksi kan. Karena kan dia bergerak terhadap si S0 gitu. Maka menurut S0 si plat ini nih panjangnya terkontraksi, maka luasnya berubah. Luasnya berubah berarti sigmanya berubah gitu kan. Nah, seperti inilah karena cuma satu komponen yang berubah, jadi gamanya cuma satu biji doang nih, satu biji faktor gamma doang. Yang sini kan yang apa namanya di Z kan ya yang bergerak apa namanya yang sejajar Z kan nggak mengalami kontraksi kan karena dia bergeraknya sepanjang X kayak gitu. Nah, gamma nolnya berarti kan 1 per akar 1 min V0 kuadrat per C kuadrat kayak gitu kan.
Maka dari sini, karena sigmanya adalah gamma 0 dikali sigma 0, kita bisa dapat hubungan antara komponen yang yang tegak lurus kan. Yang ini nih komponen yang tegak lurusnya, maka berarti yang di arah X ya. Nah, itu tuh sigma 0 dikali E0 gitu. Sorry, di arah Y. Medan yang di arah Y ya. Berarti itu EY-nya sama dengan gamma 0 dikali E0 gitu kan. Yang ini hubungannya begini. Sedangkan untuk yang sejajar, yaitu yang di arah X, untuk yang di arah X itu berarti sama gitu kan. Karena kan apa namanya medan listriknya itu kan yang mengamati perubahan itu kan yang ini kan, yang di plat ini nih, yang apa namanya, yang dari medan yang dari sigma 0 plus sigma 0 menuju min sigma 0 seperti itu kan. Ini kan berarti medannya pada arah Y yang mengalami apa namanya dilatasi panjang di sininya nih. Terus di koordinat Y, kalau di acuan S itu terjadi medan listrik kan. Medan listriknya EY seperti ini. Sehingga muncul arus permukaan. Nah, arus permukaannya itu kita anggap sebagai K. Kayak gitu. Nah, ini arus permukaannya adalah di sumbu Z seperti itu. Ya kan? Maka karena muncul arus, berarti kan nanti muncul medan magnet kan. Kalau kita pakai aturan tangan kanan nih, nanti medan magnetnya bakal muncul di sumbu Z gitu. Nah, maka apa namanya si arusnya ini, sedangkan si medan magnetnya besarnya ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini nih yang dia lebih complicated lagi, karena di sini kita masukkan koordinat ketiga gitu, yaitu koordinat S bar. Nah, si S bar ini bergerak dengan kecepatan V bar. V bar itu V bar itu V relatif terhadap S, seperti itu ya. Oke, jadi kalau V bar itu relatifnya terhadap S0, tapi kalau dia terhadap S itu relatifnya V gitu. Mungkin ini apa namanya agak fokus di sini ya, karena ini waktu saya presentasi juga saya harus mengulang-ulang di sini. Waktu apa namanya dulu waktu di kelas presentasi ini. Nah, ini nih banyak juga yang nggak fokus di sini, jadi harus saya ulang-ulang terus. Nah, ini nih, tadi kan kita udah punya Einstein Velocity Addition Rule kan. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, sekarang kita punya gamma bar gitu. Nah, gamma bar ini gamma bar terhadap S0 gitu kan berarti. Nah, ini bisa kita tulis sebagai gini. Maka terhadap S0, si S apa sigma bar itu bisa kita masukin kayak gini nih. Hubungan antara koordinat S bar sama S0 gitu. Sigmanya seperti ini. Maka kita peroleh yang tadi tuh EY, ini EY bar ya, barnya ini nggak terlalu kelihatan. Ini EY bar sama BZ bar seperti itu. Ya udah tinggal kita masukin aja kan. Kita substitusi nih yang ini nih tadi nih. Dari sini nih persamaan yang ini kita substitusi ke dalam sini. Nanti jadi kayak begini. Nah, yang BZ pun sama kan, dari persamaan yang ini kita substitusi ke dalam situ. Jadi begini persamaannya, ya kan? Nah, ini nih sekarang kita oprek-oprek nih. Ini kan di sini ada gamma bar per gamma 0, ya kan? Nah, sekarang kita cari bentuk bagusnya kayak gimana gitu kan. Nah, ini kita lihat. Dia jadi kayak begini. Ini kan ini matematis biasa aja ya. Yang apa sih ini bisa diekspresikan dalam ini. Nah, gamma ini gamma apa sih? Nah, gamma ini adalah gamanya koordinat S bar terhadap S gitu. Jadi kalau gamma bar itu kan, jadi gini, gamma bar itu gamanya koordinat S bar terhadap S0. Gamma 0, gamanya S terhadap S0. Kalau yang gamma doang, ini gamanya S bar terhadap S, bukan S0. Oke, mungkin bisa dipahamin ya. Oke, nanti hitung-hitung, nanti kita dapat gamanya tuh kayak begini lah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang kurius di matematik bisa apa namanya bisa dibuktikan sendiri ya. Persamaan-persamaan ini cukup panjang apa ya nggak panjang-panjang banget sih. Cuman lumayan makan waktu kalau buat presentasi doang ngebahas ginian. Nanti kita peroleh kayak gini. Ya ini matematis biasa lah. Intinya nanti ujung-ujungnya bakal dapat kayak gini deh langsung ke sini. Mungkin biar nggak saya takutnya jadi pada ngantuk ya. Langsung ke hasilnya aja deh. Nah, jadi hasilnya adalah EY bar sama dengan gamma dikali EY min V
VBZ, sedangkan BZ bar sama dengan gamma dikali BZ min V per C kuadrat EY. Nah, jadi kita lihat, dari sini kita lihat, ternyata dugaan kita, kalau kita tadi menduga kalau medan bertransformasinya seperti waktu, atau bertransformasi seperti panjang, maka dugaan kita salah kalau kita menduga seperti itu. Mungkin sebelumnya kita menduga, oh, E sama dengan gamma dikali E0, atau E sama dengan sepergamma dikali E0, begitupun B. Nah, mungkin sebelumnya ada berpikir begitu gitu kan. Nah, kalau Anda berpikir gitu salah, karena bentuk transformasi medan ternyata bentuknya seperti ini. Kayak gitu. Ini baru satu koordinat kan? Baru ini masing-masing satu koordinat. Y kita baru dapat transformasi di Y aja, dan B kita baru dapat di Z aja gitu kan. Dan kita harus melakukan hal yang sama buat EX sama EZ, terus buat BX sama BY seperti itu. Kita harus melakukan hal yang sama. Nah, untuk mendapatkan EZ sama BY, kita tinjau platnya beda. Nah, kalau tadi tuh platnya kan gini ya, sejajarnya sumbu X. Sekarang kita bikin platnya sejajar sumbu Y dan bergeraknya tetap ke arah sumbu X kayak gitu. Nah, itu pokoknya dengan prosedur matematis yang sama kayak tadi. Nah, ini nggak pengen saya tampilin ya, takut jadi ngantuk ya. Ini kan lumayan banyak gitu kan. Ini pun sebenarnya hitungannya nggak saya tampilin semua gitu. Pokoknya dengan prosedur matematis yang seperti sebelumnya, kita akan mendapatkan kalau EZ bar, ini bar ya, ini ada bar ya. EZ bar sama dengan gamma dikali EZ plus VBY, sedangkan BY barnya sama dengan gamma dikali BY min V per C kuadrat dikali EZ. Sedangkan ternyata untuk EX tuh nggak ada perubahan gitu. EX bar sama dengan EX biasa kayak gitu. Oke, kita udah dapat nih. Kita udah dapat EX, EY, EZ udah dapat. Terus BZ sama BY udah dapat. Tinggal yang kita belum dapetin adalah BX. Nah, kita nggak bisa buat dapat BX karena si platnya bergerak sepanjang sumbu X kan. Terus gimana kira-kira buat dapetin BX gitu kan? Kita mikir lagi. Oh ya udah, kita tinjaunya sekarang bukan plat deh. Sekarang kita tinjau sebuah solenoida. Nah, jadi kita sekarang tinjau solenoida untuk dapetin si BX gitu. Nah, jadi ini kan di sini disebutin ya, permasalahan kita selanjutnya itu belum bisa nentuin BX gitu. Karena tadi kan platnya kita bikin dua model ini kan dia bergerak terhadap X gitu kan. Nah, untuk dapetin BX kita tinjau sebuah solenoida ya. Nah, kayak gini. Ini panjangnya L, N buah lilitan gitu kan. Nah, terus kita definisikan jumlah lilitan per L per panjang solenoida itu sebagai N kecil. Kita definisikan gitu. Oke. Maka karena ini N per L dan L-nya itu mengalami apa? Ini solenoidanya digerakkan gitu ya. Apa namanya? Digerakkan kayak tadi ada tiga koordinat juga, ada S, S0 sama S bar kayak gitu, sama kayak tadi solenoidanya digerakkan sebesar V0 gitu ya. Pokoknya prosedur matematisnya sama kayak tadi sebelumnya gitu. Nah, terus di sini nih kita tahu kalau N bar sama dengan gamma dikali N gitu kan. Kenapa ada gamma? Karena di sini ada L. L mengalami kontraksi panjang gitu kan. Nanti sehingga waktu-waktu pun mengandung komponen T kan. Waktu mengandung komponen T, T juga mengalami dilatasi waktu. Kayak gitu. Maka ini hubungan antara I bar sama I. Berarti hubungan waktu kan jadinya di sini sepergamma kan, sepergamma dikali I. Ternyata N-nya di sini gamma dikali N, ternyata I bar-nya itu sepergamma gitu. Kan tadi kan rumusnya kayak gini kan, ini dikali kan antara N sama I itu dikali. Nah, karena di sini ada gamma, di sini sepergamma, dia cancel kan. Coret, dia cancel di sini, maka habis. Kayak gitu, dia habis di sini nih. Karena dia habis di sini, ya udah berarti BX bar sama dengan BX. Udah. Sekarang kita dapat deh semuanya. Nah, sekarang kita punya satu set yang terdiri dari 6 persamaan. Satu set persamaan transformasi ya. EX bar itu sama dengan EX, BX bar juga sama dengan BX. Nah, sedangkan untuk BY sama BZ, terus EY sama EZ, nah seperti ini bentuk persamaannya, seperti ini ya. Yang tadi itu sekarang kita kumpulin nih biar lebih terlihat rapi. Nah, gitu. Oke. Ini nih kita masih di tengah ya, kita belum sampai ujung. Nah, di sini nih, ini apa namanya? Ini juga harus fokus lagi ya, karena ini juga matematisnya lumayan juga. Dan di sini nih, saya harap sebenarnya sih sudah punya pengetahuan mengenai tensor ya, bagaimana cara mengoperasikan tensor seperti itu. Karena di sini nih, apa namanya? Ya, kita mulai bermain-main dengan tensor kan di sini.
Di sini ini bisa dibilang nih bibit-bibitnya nih, bibit-bibit untuk mendapatkan bentuk persamaan Maxwell dalam bentuk persamaan tensor kayak gitu. Anyway, ini kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja ya, apa namanya, nggak usah nunggu sesi tanya jawab gitu. Mungkin kalau ada yang apa namanya ngerasa nggak jelas itu langsung tanyain aja nggak apa-apa. Ini masih pada connect kan? Halo? Apa saya Ya, putus? Aman, Pak, aman. Oh iya, aman. Oke. Kak, mau nanya dulu, Kak. Sebelum Iya, lanjut. siapa, Rangga ya? Iya, Oke. kan emang sebelumnya juga udah sering dibahas tuh di grup juga untuk apa namanya? Penyamaan koordinat untuk yang ini, Kak, yang waktu. Tadi yang mana tuh? Di itu dia transformasi kenapa? Lorentz ya? Ya, yang ini, yang lain. Oh, lain elemen ini. Lain elemen. Nah, di situ kenapa untuk apa namanya waktu itu dikalikan dengan C itu, Kak? Kenapa itu, kayak? Kan line elemen itu elemen panjang. Panjang itu satuannya apa? Dimensinya apa? Dimensi panjang kan? Iya, Kak. Nah, sedangkan tahu di sini kan dimensi waktu gitu. Gimana cara menghubungin dua entitas ini gitu? Ya udah dikalikan C seperti itu. Saya nggak tahu sih kenapa kecepatan harus C gitu. Itu saya sebenarnya nggak tahu. Tapi apa namanya yang kesepakatan selama ini dipakai gitu. Itu mungkin biar dimensinya sama kali, atau mungkin Kak Dedin atau Bang Lia atau Bang Nizar mungkin atau Pak Azhar mungkin lebih paham ya. Tapi kalau yang saya lihat sih sebenarnya ini untuk menyamakan dimensi gitu. Mungkin kalau Bang Rian, Kak Deden, Pak Azhar atau Bang Nizar mau nambahin juga nggak apa-apa. Kalau yang saya tahu sih di sini untuk nyamain dimensi antara ruas kanan sama ruas kirinya, karena nih elemen panjang ini kan sebenarnya si DS ini nih apa namanya entitas geometri gitu. Jadi sebenarnya cantiknya relativitas itu adalah dia hukum-hukum fisika itu dibawa ke konsep geometri itu. Sebenarnya tuh kayak gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu, cantik itu di situ. Jadi sebenarnya kalau kita belajar geometri apa namanya, ini deh kita belajar masalah vektor aja deh. Itu sebenarnya ada kalau buka apa tuh, bukan boas apa namanya, arkan. Kalau buka arkan itu di vektor itu, di bab vektor dan tensor itu dibahas masalah DS, masalah elemen panjang. Itu dia elemen panjang gitu. Suatu entitas geometri elemen panjang, di sini elemen waktu. Maka untuk menghubungkan duanya ini maka dikalikan C. Gimana Rangga? Oh gitu, Kak. Siap, Kak, siap. Oke. Mungkin kalau ada yang mau ditanya lagi, nggak apa ya nih sebelum lanjut ke yang tensor Maxwell. Oke, kita lanjut aja kali ya langsung ya ke tensor Maxwell. Ini disebut field tensor, maka simbolnya biasa dipakai F gitu kan. Apa namanya yang saya tahu gitu, karena dia field maka simbolnya F. Mungkin seperti itu. Terus apa namanya, atau disebut juga sebagai Maxwell stress tensor gitu ya. Maxwell stress tensor. Nah, ini sekarang kita pakai ini ya, apa namanya, kesepakatan notasi baru gitu, biar nggak boros-boros tempat lah. Maka ini namanya turunan kovarian ya. Do mu itu sama juga do per do x mu seperti itu. Nah, ini simbolnya kayak gini. Ini biar enak aja lah gitu kita pakai simbol ini. Sekarang kita ingat lagi tensor Lorentz yang tadi gitu. Ini kan tensor Lorentz tadi bentuknya gini ya. Nah, sekarang kita ini jangan tanya dulu kenapa. Nanti ketahuannya tuh di ujung-ujungnya gitu. Jadi sekarang kita konstruk dulu suatu tensor yang memenuhi transformasi ini. Jadi kalau ada dua koordinat S bar sama S lah gitu kita taruh, kita anggap gitu ya. Maka di S bar itu punya tensor F bar mu nu, sedangkan yang S biasa itu punya tensor F lambda sigma seperti itu. Ingat, indeks Yunani menandakan dia indeksnya berjalan dari 0 sampai 3 ya, dari waktu terus ke spasial kayak gitu. Nah, terus kita konstruk sebuah tensor yang memenuhi transformasi ini. Jadi F bar mu nu sama dengan si ini apa namanya, di tensor Lorentz. Nah, ini mu lambda. Ingat, indeks ini adalah dummy indeks gitu ya. Dia sebenarnya bisa diganti-ganti gitu indeksnya, terserah kita mau pakai gimana. Yang penting transformasi ini itu terpenuhi. Seperti itu. Nah, ini kalau mungkin yang udah belajar tensor bisa dilihat ya. Ini kan sebenarnya kan indeks BD ini kan sebenarnya cuma buat kontraksi indeks ini aja kan, karena
lambda terkontraksi, sigma terkontraksi gitu kan, sehingga ya udah sama, ruas kanan tinggal mu nu, ruas kiri juga tinggal mu nu gitu kan. Nah, terus itu poin pertama, kita konstruksi sebuah tensor, kita konstruk tensor yang kayak begini, yang transformasinya kayak gini. Terus poin kedua, si F mu nu ini harus memenuhi sifat tensor yang antisimetrik. Nah, tensor yang antisimetrik itu adalah kalau indeksnya dibalik dia jadi minus. Jadi F mu nu sama dengan minus F nu mu, seperti itu. Oke. Nah, terus karena dia antisimetrik, maka akan terpenuhi komponen-komponennya kayak begini ya. Karena kan ini kan komponen 00, ini komponen 11, ini 22, ini 33. Nah, yang terpenuhi dia ini sama dengan minusnya ini ya. Ini kan kalau diagonalnya 0 kayak gitu kan. Nah, ini tensor antisimetrik bentuknya kayak begini nih. Jadi dia apa namanya? Yang ini 01, yang ini kan 10, tapi kita bikin aja jadi minus F01 kayak gitu. Yang ini F02, maka di sini 20 jadi minus F02 kayak gitu. Ya, kayak gini ya pokoknya bentuknya. Oke. Ini bahasan pertama. Kita melangkah ke berikutnya. Nah, sekarang kita jalankan deh indeks-indeksnya. Kita jalankan indeks-indeksnya. Nah, kita jalankan si mu berjalan dari 0 sampai 3, nu juga berjalan 0 sampai 3 gitu ya. Lalu yang tadi lambda sama sigma juga berjalan semua indeksnya. Nah, persamaan tensor tuh emang dia melibatkan banyak komponen ya. Jadi enaknya emang ngitung tuh pakai komputer kali ya kalau udah banyak gitu komponennya. Tapi ini saya ambil beberapa dan nggak enaknya kalau ngitung manual tensor adalah bisa banyak komponen yang nol kayak gitu. Kita udah ngitung capek-capek nih, oh ternyata komponen ini hasilnya nol. Ternyata sedikit gitu yang punya nilai gitu. Nah ini apa namanya? Kita lihat ya, ini 01 gitu. Kita mau nyari F bar 01. Maka kan nanti kita jalanin indeksnya nih, di ruas kanan kita jalanin indeksnya. Tapi kalau ruas kanan kita jalanin indeksnya, si lambdanya itu indeksnya berjalan 0 sampai 3, tapi sebagian besar indeksnya itu nanti kalau kita jalanin itu banyak suku yang 0 kayak gitu yang tadi kayak saya bilang. Ternyata nanti banyak suku yang 0. Yang tersisa nanti cuman suku ini doang nih. Nanti ini kalau kita jalanin semua indeksnya, ini yang tersisa ini doang nanti. Oke. Ini aslinya nih sebenarnya banyak sukunya nih. Suku-suku di belakangnya banyak gitu. Cuman banyak 0 gitu. Yang suku-suku di belakang dia nih banyak sebenarnya. Cuman dia doang gitu yang survive, yang lainnya 0 gitu. Nah, ini menghasilkan gamma kuadrat min gamma beta dikuadratkan dikali F01 gitu kan. Nah, ini kan gamma itu kan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sedangkan beta tadi kita tahu V per C gitu kan. Nah, ini kalau kita hitung, kita jembrengin nanti hasilnya 1 nih. Ternyata gamma kuadrat min gamma beta dikuadratkan tuh hasilnya 1 gitu. Ntar kalau pokoknya kalau dijembrengin kalau mau coba silahkan gitu ya. Ntar hasilnya 1 loh. Saya udah nyoba juga emang 1 gitu. Nah, ternyata F01 bar itu sama dengan F01 gitu. Ternyata karena dia 1 kan, karena kan ini 1, ternyata jadinya F01 bar sama dengan F01 gitu. Nah, ntar dengan prosedur yang sama, kita itu yang lainnya F02, F03, kayak gitu, F23, F31 gitu kan. Nah, ini nih hasilnya nanti semua kayak begini. Nah, mungkin nih punya kali kalau ngeliatin ini ya, jadi langsung aja gitu ini. Nah, ini langsung nih satu set persamaannya langsung saya kasih di sini. Jadi kan tadi kan kita udah dapat semua ini. Terus kalau kita kumpulin semua persamaannya, persamaan transformasi tensornya jadinya bentuknya kayak begini. Oke. F01 bar sama dengan F01, F02 bar sama dengan gamma F02 min beta F02, F03 bar dan seterusnya kayak begini. Nah, kita lihat strukturnya ternyata sama. Ternyata sama loh kayak struktur transformasi medan yang sebelumnya. Yang ini nih, kan sebelumnya nih yang tadi itu pas di sini, nah pas di sini nih kan kita nyari transformasi medan kan, di sini tadi dan tadi kita nyari transformasi medan gitu. Nah itu makanya tadi saya bilang kenapa jangan ditanyain dulu kenapa sih harus mengkonstruksi suatu tensor yang bentuknya yang sifat-sifatnya kayak tadi. Nah itu kan jangan ditanyain dulu karena ini ujung-ujungnya sebenarnya ini kenapa kita konstruksi tensor yang sedemikian rupa untuk mendapatkan struktur yang sama kayak bentuk struktur transformasi medan seperti itu. Kalau kita lihat tuh strukturnya sama gitu kan. Apa namanya di sini ada gamma ya kan, di sini ada suatu komponen, terus di sini ada V, terus di sini ada beta itu kan V per C gitu. Terus di sini ada suatu komponen lagi, ini ada komponen lagi gitu kan. Ini strukturnya sama.
Dan karena strukturnya mirip, kita substitusiin aja si E sama B ke dalam sini, gitu kan. Kita substitusiin. Nah, kita bikin tiap komponennya kayak gini, biar dia sama gitu, biar persamaan yang transformasi medan itu memenuhi persamaan transformasi tensor. Kita bikin komponen F01 itu sebagai E1 per C. Kayak gitu. E1 berarti EX ya. E2 berarti EY, E3 berarti EZ, seperti itu. Begitu juga B1 BX, B2 BY, B3 BZ, kayak gitu. Nah, ini ternyata terpenuhi kalau kita bikin kayak gitu. Si F01-nya E1 per C, F02-nya. Kenapa harus per C sih? Ya, karena kan di sini ada beta gitu loh. Di sini ada beta. Beta itu V per C. Sedangkan di sini kan cuma V doang gitu kan. Maka di sini E-nya ya udah kita bagi C aja gitu. Biar dia sama gitu kan dimensi antara dua suku ini gitu. Lalu ya udah deh, kita udah dapat komponen-komponen F-nya, ya udah kita substitusi aja ke dalam sini, ya udah kita dapat sekarang. Nah, inilah yang disebut tensor medan, field tensor, atau nama lainnya Maxwell stress tensor gitu. Nah, jadi inilah apa namanya, kita udah mulai masuk tahap buat ngebuktiin bahwa apa namanya, elektrodinamika Maxwell itu invarian di bawah transformasi Lorentz. Ini kan sebenarnya awal-awalnya dari transformasi Lorentz kan, apa kayak si tensor tensor Lorentz itu sebenarnya kan representasi dari transformasi Lorentz kayak gitu kan. Nah, jadi kayak gini nih. Ini bentuk dari F mu nu-nya. Di sini ada E1, ada E2, E3, maka di sini min kan, minnya min E1, min E2, min E3. Di sini, nah di sini ada B3, di sini min B3, di sini min B2, di sini B2-nya, di sini B1-nya, di sini min B1 yang diagonalnya 0. Ini tensor yang anti simetrik seperti itu. Nah, terus ini sebenarnya kan kalau buat dapetin tensor medan kita sampai sini, tapi untuk step selanjutnya nanti kita butuh yang namanya dual tensor seperti itu. Nah, dual tensor ini itu sebenarnya another field tensor ya, tensor medan yang lain itu. Itu biasanya disimbolin ini ada bintangnya, ada simbol bintang ya. Ada simbol bintang. Nah, ini dual tensor nih simbolnya bintang F mu nu, atau ada juga yang nulis biasanya G, pakai G besar mu nu. Cuman saya kayak lebih enak pakai simbol yang bintang F mu nu di sini ya. Nah, di sini caranya gimana sih cara bikinnya? Ya udah tinggal tukar doang posisinya. Posisi B sama E tuh kita tukar doang. Jadi deh namanya dual tensor. Sebenarnya sih ada, seingat saya tuh ada tools matematis lagi, ada step matematis lagi gitu buat dapetin dual tensor. Tapi itu kayak terlalu panjang kayaknya mungkin ya kalau dimasukin. Jadi langsung aja deh. Karena ujung-ujungnya nanti hasilnya dual tensor tuh tukeran posisi doang gitu antara medan listrik sama medan magnet seperti itu. Kayak gini kan. Di sini E1 nih yang sorry. Yang atas E1 di sini B1 gitu kan. Kayak gitu. Di sini B3 di sini jadi E3 kayak gitu. Nah, ini namanya dual tensor. Oke. Nah, ini barulah masuk yang kita tunggu-tunggu ya, bentuk persamaan Maxwell dalam bentuk tensor. Oke, sebelumnya kita tinjau dulu for current. Jadi, kalau tadi sebelumnya kita udah lihat for momentum, terus ada namanya for force gitu ya, gaya 4 kayak gitu. Ada yang namanya for current. For current sama for potensial kayak gitu. Jadi, ini current kan J gitu ya, sedangkan potensial tuh A gitu. Nah, jadi ingat di elektrodinamika klasik tuh ada potensial vektor yang A sama potensial skalar yang biasanya itu simbolnya V atau V gitu, huruf Yunani V. Jadi saya pakai simbolnya yang V ya, yang huruf Yunani V. Nah, itu tuh namanya skalar apa skalar potensial kan. Terus ada yang A yang medan magnet tuh sama dengan curl A. Nah, A di situ kan namanya potensial skalar kan. Nah, kayak gitu. Jadi ternyata sebenarnya si skalar potensial itu tidak lain adalah komponen ke nol dari for potensial kayak gitu. Nah, ini kenapa dibagi C ya supaya dimensinya sama gitu. Jadi V per C. Nah, ini yang A-nya ini nih. Nah, ini yang komponen yang biasa nih, yang komponen spasialnya yang A biasa, yang AX X topi plus AY topi plus AZZ topi. Terus untuk for current, ternyata komponen ke nolnya tidak lain adalah densitas muatan. Rho ini densitas muatan ya, muatan per volume. Nah, biar apa namanya, biar dimensinya sama dikali C kayak gitu. Sedangkan untuk komponen 1 2 3-nya ya current biasa, J biasa gitu. JX X topi, JY Y topi, JZ Z topi kayak gitu. Nah, oke, sekarang ini yang kita nanti. Kita ambil bentuk hukum Gauss dari persamaan Maxwell yang
apa namanya divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Nah, ini divergensi kalau dalam notasi tensor gitu ya bisa kita tulis sebagai do I EI. Ada yang tahu kenapa dia I? Nah, karena divergensi itu cuma komponen spasial, komponen panjang doang kan, maka kita pakai simbol Latin, kita nggak pakai simbol Yunani. Gitu. Karena kalau kita pakai simbol Yunani nanti kena do per do T gitu. Nanti jadi ada do per do T-nya gitu. Tapi karena di sini cuma komponen ini doang, jadi maka kita pakai simbol Latin seperti itu. Nah, ini kalau dibikin notasi tensornya kayak begini. Terus kita lihat struktur tensor medan. Nah, kita lihat kalau ternyata nih EI itu C kan tadi kan F itu E per C kan, maka kalau E sama dengan C dikali F kayak gitu. Ternyata EI itu F0I. Kalau nggak percaya kita lihat. Tuh, kalau apa namanya F01, maka di sini E1. F02, E2. F03, di sini E3 kayak gitu kan. Nah, maka apa namanya F0I itu sama juga EI gitu. Dengan mengabaikan C gitu ya. EI itu F0I. Nah, kalau kita substitusi yang ini ke dalam sini, kita substitusi fakta bahwa E itu sama dengan C dikali F gitu ya, ke dalam yang sini nih, maka bentuk persamaannya kan jadi kayak begini. Oke. Nah, terus C-nya kita kebawahin. Ini kan apa namanya rho itu kan J0 ya. Rho itu J0 nih, yang tadi nih J0. Nah, ini kita masukin, ini seperti C, ini epsilon 0 kan. Ya udah. Ini saya kayak salah ini nih, indeksnya harusnya atas deh. Ini J0 indeksnya atas, ini saya salah nih. Sorry, typo lagi. Ini J0 harusnya indeks atas. Kan karena kan ngikutin yang ini nih. Oke. Ini jadi kan jadi seperti C kuadrat J0 per epsilon 0 kan. Nah, berarti C kuadrat dikali epsilon 0 seper C kuadrat dikali seper epsilon 0 kan jadi mu 0 ya. Oke. Maka persamaan ini jadinya doi F0I sama dengan mu 0 dikali J0 atas per epsilon 0. Nah, oke. Oh iya benar. Ini iya benar nih indeks bawah. Iya, kalau dibikin indeks atas dia jadi minus. Nah, ini harusnya nih indeks atas nih. Dia jadi minus di sini. Ini kan tadi kita lihat ya apa namanya komponen kovarian sama kontravarian itu kan berkebalikan tanda ya. Nah, ini ternyata saya typo-nya nih di bawah sini nih. Ini harusnya ini benar nih, ini J0 indeks bawah. Nah, yang ini harusnya indeks atas dan di sini minus benar nih. Oke. Oke, kita udah dapat nih persamaan yang ini. Ini kita simpan dulu nih. Yang ini kita simpan dulu. Sekarang kita melangkah ke berikutnya. Ini kita udah di inti masuk ke persamaan Maxwell ya. Nah, ini kita lihat. Ini kita ambil ya hukum Ampere Maxwell yang apa namanya curl dari B kan bentuk persamaannya gini kan. Oke, sekarang kita dot produkkan dengan apa namanya vektor satuan I topi gitu ya. Nanti ini berarti E-nya jadi E komponen I kayak gitu kan. Nah ini mungkin matematisnya nggak perlu saya terlalu bahas ya. Intinya nih sama aja prosedurnya kayak sebelumnya. Nanti untuk untuk I sama dengan 1 kita dapat persamaan tensornya kayak begini. Untuk I sama dengan 2 kita dapat kayak begini. Untuk I sama dengan 3 kayak gini. Sehingga nah ini kan, ini ada 3 suku di sini kan, ada F03, ada F13, ada F23 kayak gitu. Oke, yang sebelumnya itu kita dapetin bentuk persamaan Fi 0 sama dengan min mu 0 J0 per epsilon 0 gitu kan. Nah, ini kalau digabungin, yang ini digabungin sama yang sama yang semua persamaan ini nih, kalau digabungin, ini kan di sini kan komponen ada 0, ada ini kan, ada apa namanya, kalau yang ini kan ini 0 sama indeks Latin kan terpisah gitu ya, sedangkan kalau yang ini ada 0, ada komponen spasial gitu, jadi ini sebenarnya bisa dibikin dalam bentuk indeks Yunani gitu. Nah, kalau dibikin dalam indeks Yunani, dua persamaan ini, maksudnya dua set persamaan gitu ya, yang ini nih, yang ini sama yang ini kalau digabungin dalam satu indeks aja, ini bentuknya jadi kayak begini. Jadi dua persamaan itu tereduksi jadi satu persamaan. Oke. Jadi yang tadi hukum Gauss sama hukum Ampere itu ternyata bisa tereduksi jadi satu persamaan doang kalau dalam notasi tensor. Ini nih bentuk ini. Kayak gitu. Ini kalau kita jalanin indeksnya ini bakal terpenuhi semuanya.
kalau kita jalanin indeksnya mu kita jalanin dari 0 sampai 3, nu kita jalanin dari 0 sampai 3 nanti terpenuhi. Untuk mu kita set untuk new kita set 0 nanti terpenuhi persamaan ini gitu kan. Nanti untuk mu kalau mu kita setnya 0 ini kan di sini kan do 0 semua ya, berarti di sini mu-nya di set 0. Jadi kalau yang ini yang sebelumnya ini new di set 0, kalau yang ini ternyata mu di set 0. Sedangkan di sini new-nya berjalan dari 0 sampai 3 kan. Nah, ini kalau digabungin semua dalam bentuk indeks gitu ya, ini ternyata terpenuhi bentuk persamaan kayak begini gitu. Apa namanya? Ini sebenarnya nih udah nggak ada epsilon 0 lagi deh. Ini kan tadi kan C sama epsilon 0 kan udah jadi mu 0 nih. Ini juga typo nih, ini udah nggak ada epsilon 0 lagi nih. Ya kan? Ini udah nggak ada epsilon 0 lagi. Saya typo lagi kayaknya. Nah, ternyata dia terpenuhi kayak gini. Jadi dua persamaan itu tereduksi jadi satu persamaan. Oke? Next. Sekarang kita balik lagi ke bentuk persamaan Maxwell. Sekarang bentuk persamaan Maxwell yang divergensi B sama dengan 0, ya kan? Sama yang ini, yang curl A. Kan persamaan Maxwell 4 tuh, tadi 2 udah kita bahas, sekarang 2 sisanya nih, yang divergensi B sama dengan 0, sama yang curl A. Nah, jadi divergensi B sama dengan 0 ini bisa kita masukin, tapi kita pakai dual tensor aja kalau sekarang. Kita pakai dual tensor, ya kan? Ternyata di dual tensor itu B itu adalah komponen 0i gitu. Komponen tensor 0i. Nah, di sini 0, di sini 0 gitu kan. Nah, nanti untuk yang curl ini kita masukin kayak begini. Ya kan? Kita masukin kayak begini. Nanti sama kayak tadi, kayak sebelumnya kalau kita gabungin atas sama bawah, ini kan sama-sama 0 semua. Terus ini indeksnya berjalan nih, mu-nya di set 0. Kalau yang ini mu-nya di set 0 gitu kan ya. Nah, di sini nanti jadinya kayak begini. Jadi kalau tadi sebelumnya kita dapat persamaan ini, oke, ini ruas kanannya ada, kalau yang ini ruas kanan 0, tapi ini dengan pakai dual tensor. Jadi kita lihat, ini balik lagi, dua persamaan yang divergensi B, sama yang ini hukum Faraday kalau nggak salah ya, sama hukum Faraday itu ternyata bisa tereduksi jadi satu persamaan, kayak gitu. Jadi persamaan do nu F bintang mu nu sama dengan 0, kayak gitu. Jadi kita lihat, ternyata 4 persamaan Maxwell itu bisa tereduksi jadi 2 persamaan doang dalam bentuk tensor, kayak gitu. Nah, jadi ini nih kesimpulannya. 4 persamaan Maxwell ini cuma tereduksi hanya menjadi 2 persamaan yang kompak, kayak gitu. Kalau saya pakai bahasanya Pak Handika, itu dosen saya itu disini menyebutnya persamaan yang kompak gitu, elegan gitu. Jadi 4 persamaan jadi 2 persamaan. Gimana? Elegan kan ya? Saya harap ini ya, apa namanya, pada ngelihat ini juga suatu yang elegan gitu ya, karena ini excited gitu. Saya waktu pertama ngeliat ini tuh kayak excited gitu, jadi cantik gitu bentuknya. Oke. Nah, terus ini nih sih, ini dasar matematisnya aja ya. Ternyata ini bentuk lain dari F doang. Ternyata si F, komponen F tadi itu bisa diekspresikan sebagai ini for potensial, sebagai bentuk for potensial. Ternyata F mu nu itu nanti bisa kita tulis sebagai do mu anu min do nu amu, kayak gitu. Ini aslinya kayaknya harusnya indeks atas deh. Sorry. Ini di mu-nya ini harusnya kayak indeks atas nih. Mu nu nih indeks atas karena kan F-nya indeks atas ya. Ini kayak saya lagi-lagi typo lagi nih di sini. Maaf ya, banyak typo di sini. Sebenarnya ini yang dari kemarin pengen saya selesaiin sampai sini. Tapi terus belakangan saya kepikiran nambahin Lagrangian nggak ya? Ini sebenarnya dikit aja. Dan ini karena saya kepikirannya belum lama, jadi ya saya tulis tangan aja gitu, jadi belum sempat saya ketik gitu. Tapi kayak waktu nggak keburu ya. Nah, waktu nggak keburu, udah mungkin saya cukupkan sampai sini kali ya. Mungkin insya Allah lain kesempatan kalau ada mungkin barulah kita bisa bahas Lagrangian. Ini sebenarnya cantik juga ini penting yang apa namanya mungkin pengen masuk ke partikel. Nah, dulu tuh saya waktu zaman kuliah S1 tuh bertanya-tanya, kok Medan bisa sih punya Lagrangian? Karena kan kita tahu Lagrangian itu kan awalnya dari mekanika klasik gitu kan. Kok Medan yang istilah Medan itu kan bukan partikel gitu. Yang saya kan ya kan kalau sudut pandang mekanika klasik, Medan itu bukan partikel, Medan itu kan kayak sesuatu yang nyebar gitu kan. Kok dia punya Lagrangian sih? Nah, ini sebenarnya nanti ada pembahasannya gitu. Cuman kayaknya ini mungkin karena di sini kalkulasinya benar-benar full tensor ya, jadi saya khawatir agak lama menjelaskan. Jadi mungkin cukup sampai sini aja kali. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke Bang, terima kasih penjelasannya, materinya. Ya silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang pengen ditanyain, langsung aja. Teman-teman kalau ada yang mau tanyain silakan ya. Kayak jangan-jangan ini nih tadi kebanyakan batu-batu pada ngantuk ketiduran, saya khawatirnya nih. Ini Agung teknis banget sih Bang. Ini Agung minta ebook, mungkin ebooknya lumayan gede ya. Mungkin saya, insya Allah saya share PDF ini, kalau di ini bisa masukin file nggak sih, Pul? Di Google Meet bisa masukin file nggak sih? Nggak bisa ya? Di grup aja sekalian Bang. Mungkin ini ada yang orang dari luar nggak sih? Saya khawatir ada orang dari luar kalau pengen ya, insya Allah nanti saya di grup kali ya, saya share di grup untuk PDF. Kalau ebook sih agak gede, ntar saya lihat dulu ya saya share berapa untuk Agung nih. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya khawatir pada ngantuk nih. Kalau mau nanyain yang apa namanya ya, yang nggak teknis juga nggak apa-apa. Mau nanyain apa namanya yang sains populer mungkin. Ya udah saya Bang. Ya. Mungkin out of topic sih, OT. Ya nggak apa. Tapi agak nyinggung-nyinggung dikit. Kenapa tuh? Kayak ini twin paradox. Nah, itu kan solusinya di general relativity ya. Di spesial ada sih, Pul. Di spesial ada. Kalau spesial kan emang sering tuh. Tapi yang generalnya nih yang saya belum baca-baca sih. Mungkin pernah baca, bisa di-share. Yang ditanyain apanya? Dari perspektif general ya. Saya sebenarnya sih nggak terlalu solusinya ya. Saya sebenarnya nggak terlalu mendalami ke twin paradox gitu ya. Cuman sebenarnya gini dulu deh, masalah twin paradox itu paradoksnya di mana sih? Banyak kan kalau mungkin yang orang awam gitu ya, orang awam kan mungkin paradoksnya itu di kenapa saudaranya jadi lebih tua gitu kan? Apa namanya? Kok saudaranya tetap muda, yang tua orang atas, karena saudaranya jadi tua. Sebenarnya paradoksnya bukan di situ, tapi paradoksnya adalah semua kan saling bergerak satu sama lain gitu. Anggaplah si Bang Rian sama Bang Nizar saudara kembar nih. Bang Rian yang keluar angkasa gitu kan. Pas Bang Rian balik ke bumi, Bang Rian lebih muda daripada Bang Nizar gitu kan. Nah, paradoksnya bukan Bang Rian jadi tua, Bang Rian jadi muda. Paradoksnya adalah harusnya ini kan sama bergerak satu sama lain. Bang Rian mengamati Bang Nizar juga bergerak menjauhi dia gitu kan. Berarti seharusnya bisa dong si Bang Nizar itu jadi muda juga gitu. Harusnya bisa aja sama-sama muda gitu kan, karena dia saling bergerak satu sama lain gitu. Nah, tapi dengan Bang Rian yang muda, sedangkan si Bang Nizar tetap bertambah tua seperti biasa gitu ya. Itu karena sebenarnya si Bang Rian itu mengalami percepatan. Di mana mengalami percepatan? Dia dari bumi dia ke planet X gitu. Ketika dia bergerak ke planet X, dia sama-sama bergerak satu sama lain. Dan pada saat itu kita nggak bisa mengkonfirmasi waktu satu sama lain kayak gitu. Karena sama-sama saling bergerak. Bang Nizar bergerak terhadap Bang Rian bergerak terhadap Bang Nizar. Gitu.
Tapi ketika Bang Rian balik ke bumi, maka dia berpindah ke rangka acuan inersia. Oke. Nah, ketika dia berpindah ke rangka acuan inersia atau bahasa gampang dia mengalami kecepatan gitu kan. Dia mengalami kecepatan otomatis kalau dalam khusus dia berpindah ke rangka acuan inersia. Nah, ketika berpindah ke rangka acuan inersia, itu dia otomatis nanti simulasinya jadi beda gitu, jadi berubah, jadi beda. Nah, itu ada formula singkat-singkatnya, ada matematika itu bisa dibuktikan secara matematis. Ada di bukunya Pareto itu bagus bukunya, dia lumayan detail sih penurunan matematisnya. Yang pengantar teori relativitas dan kosmologi, di situ ada penurunannya. Di situ terbukti bahwa emang terbukti secara matematis waktu secara dilatasi waktu emang Bang Rian tuh jadi lebih mudah gitu. Alasannya karena dia tuh berpindah ke rangka acuan gitu ketika dia balik ke bumi atau dia mengalami percepatan gitu. Jadi kerangka acuannya nggak sama gitu ketika dia awal berangkat sama kemudian balik ke bumi gitu. Ketika berubah kerangka, jadi paham algoritma berpikirnya ya. Jadi pertama nih di situ sebenarnya ada 3 kerangka acuan gitu. Kerangka acuan Bang Nizar, kerangka acuan Bang Rian ketika berangkat, sama kerangka acuan inersia ketika Bang Rian pulang. Jadi ini ada 3 kerangka acuan inersia. Jadi ketika berangkat sama balik dia berubah kerangka acuan inersianya. Mungkin itu tuh bisa dipahamin nggak pula atau mungkin ada yang belum jelas? Oke Bang, terima kasih pandangannya. Iya. Ini sih saya lagi buat nyari ini yang versi generalnya. Kayaknya Untuk pernah lihat. kalau untuk general relativity-nya saya nggak ini ya, saya nggak ngikutin ya, nggak tahu tuh kalau untuk twin paradox. Terus terang, mohon maaf saya nggak tahu kalau twin paradox untuk yang di general relativity gimana. Mungkin bisa ditanyain ke yang lain ya, Kak Dede atau Bang Rian, Pak Azhar, Bang Izar. Siap-siap. Teman-teman yang lain gimana? Mau nanya Kak. Iya, Rangga ya? Iya. Iya. Sebenarnya ini agak keluar konteks Kak, bukan. Iya. Tapi tadi kan ngebahas tentang Lagrangian, terus saya kan ini Kak baru sedikit belajar tentang 3 feature of mekanika kuantum tuh Kak. Itu kan untuk yang Dirac feature itu dia pakai Hamilton ya Kak, pakai Hamiltonian di situ. Untuk sebagai penghubung untuk operatornya lah gitu ya. Untuk buat feature yang Schrödinger sama Heisenberg. Itu maksudnya gimana ya Kak artifisisnya? Saya kurang paham, apalagi untuk operator evolusi waktunya itu kayak gimana? Ya, Kak? Ya ini ada nih di Sakurai ada bahasan tersendiri. Kalau baca buku Sakurai itu ada bahasan tersendiri mengenai Heisenberg picture sama Schrödinger picture. Itu sebenarnya sih ini doang Rangga, itu perbedaan di tools matematis doang. Tapi sebenarnya gini, di mekanika kuantum itu yang fisis sebenarnya apa sih? Yang fisis adalah observable gitu kan. Jadi itu yang fisis observable. Jadi sebenarnya kalau nanti lihat observable itu sama antara hasil ujung-ujungnya tuh observable di Schrödinger sama di di Heisenberg tuh bakal sama kayak gitu. Jadi itu tools matematis doang. Itu kan masalah evolusi waktu ya. Saya agak lupa sih. Kalau saya nggak salah itu di Heisenberg itu yang yang dibikin bergantung waktu operatornya gitu kan, Hamiltoniannya. Sedangkan kalau di Schrödinger yang dibikin bergantung waktu itu cat-nya kalau saya nggak salah gitu, si fungsi gelombangnya gitu nggak sih? Saya pokoknya tuh di situ ada tuker deh antara Schrödinger sama Heisenberg. Tapi itu sebenarnya overall itu sebenarnya cuma tools matematik doang kok gitu. Ada kasus-kasus di mana kita lebih enak pakai Schrödinger picture. Ada kasus-kasus di mana kita enaknya pakai Heisenberg kayak gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya akan menghasilkan fisis yang sama kayak gitu. Itu kalau mau belajar lebih jauh bisa baca Sakurai ya. Ini saya nggak tahu nih buku Sakurai saya lagi ada di mana nih. Mungkin kalau kalau ada bukunya lalu atau mau lihat, tapi kelamaan gak ya? Saya sebenarnya ada e-booknya sih. Tunggu sebentar.
Sakurai. Aduh, bukanya lama nggak ya? Nah, intinya ini deh, coba ini kalau nggak salah di Sakura itu bab bab 2 deh, kalau saya nggak salah. Aduh, kayaknya agak lama ya kalau dibuka. Aduh, kayaknya lama nih. Ntar mungkin Rangga bisa nyari sendiri ya bukunya Sakura itu. Siapa? Pokoknya ada subbab Siapa? tersendiri tentang Heisenberg Picture sama ini sama Schrödinger Picture. Ya, silakan. Berarti itu ya Kak, apa namanya untuk yang di Picture itu untuk menggunakan toolsnya lebih mudah aja gitu Kak, ngerangkum dua picture yang Schrödinger sama Heisenberg. Jadi gitu ya Kak. Jadi nggak ada arti Eh, apapun gitu untuk persamaan itu, cuma full matematis gitu ya. Ya, mungkin begitu. Karena yang saya tahu perbedaan Schrödinger sama Heisenberg itu hanya di ini sih, di matematis. Karena ada satu kasus yang kita lebih mudah pakai Heisenberg, ntar ada kasus yang mudah pakai Schrödinger, seperti itu. Kalau untuk secara fisisnya sebenarnya bakal sama kok. Observable semua itu bakal sama. Itu. Ada lagi mungkin? Mohon maaf ya kalau kurang puas sama jawabannya. Ini aja kali nambahin aja ya. Oh iya, Kak Deden. Siapa? Loren, izin. Iya, silakan Kak Deden. Jadi kalau di mekanika kuantum itu emang ada 3 gambaran apa? Ada 3 versi mekanika kuantum lah, dianggap seperti itu. Nah, kalau yang bagus untuk di-extend ke teori medan kuantum itu adalah representasinya Dirac gitu ya. Karena dia sebenarnya ketiganya itu sama lah, setara itu ya. Cuman hanya beda formulasi, tapi intinya ketiganya tetap sama setara secara matematiknya. Nah, kalau kita extend ke teori medan kuantum, maka kita gunakan gambarannya Dirac, karena di sana Dirac memasukkan, jadi kalau misalkan kalau kita gunakan teori medan kuantum itu formulasinya itu dari Hamiltonian. Namanya kita sebutnya canonical, ada dua ya, ada part integral sama canonical. Nah, yang canonicalnya ini dia kan Hamiltonian. Nah, di dalam Hamiltonian ini kita tambahkan suku interaksi. Nah, ini menggambarkan nanti di dalam teori medan kuantum itu ada interaksi. Biasanya interaksinya beda-beda. Misalkan elektromagnetik berarti interaksinya oleh virtual foton misalkan gitu ya. Atau kalau misalkan di interaksi kuat berarti gluon gitu ya. Nah, semacamnya. Jadi itu di situ kenapa digunakan gambarannya Dirac, karena dia memasukkan suku interaksi. Kalau misalkan kita lihat bentuknya Schrödinger maupun Heisenberg, nah itu memang ada suku interaksi juga, cuman itu agak sulit di-extend ke teori medan kuantum, karena selain tadi kita gunakan representasi Dirac, kita juga gunakan representasi medan. Di sana jadi medan itu dianggapnya sebagai interaksi field. Itu interaction. Jadi partikel. Jadi kalau misalkan kita lihat di representasinya Schrödinger tuh, bahwa fungsi gelombang itu dia itu sifatnya adalah bergantung waktu. Gitu ya. Observable itu dia tak gayut waktu tidak bergantung waktu. Kalau misalkan kita ambil ke representasinya Heisenberg, justru operator itu atau observable itu dia bergantung waktu, sedangkan fungsi gelombang tidak bergantung waktu. Nah, Dirac dia ngambil kalau kita extend ke teori medan kuantum, maka si medan itu berfungsi sebagai field seperti partikel, tapi juga sebagai operator juga. Maka di dalamnya dia udah mencakup kedua-duanya. Jadi kalau di representasinya Heisenberg itu dibedakan antara fungsi gelombang dengan operatornya. Kalau di sini justru fungsi gelombang juga dia operator gitu. Sekaligus dua-duanya. Nah, itu tadi Dirac, kalau kita versi Dirac itu Hamiltonian, dia operator gitu ya. Nah, tapi kalau buat kita di teori medan kuantum itu field gitu ya. Kalau kita nulis field itu juga selain dia sebagai fungsi gelombang, ya, dia juga operator juga. Nah, itu semuanya dalam representasinya Dirac gitu. Jadi yang dikatakan sebagai pencetus awal teori medan kuantum itu adalah Dirac.
Karena tadi alasannya formulasi mekanika kuantum versi dia itu bisa di-extend ke teori medan kuantum. Itu kenapa kalau di buku-buku teori medan kuantum itu yang pertama tuh dibahas ada suku di awal-awal gitu ya. Ada Hamiltonian dan interaction gitu ya. Nah, di situ tuh ya tadi karena kita gunakan gambarannya di rak gitu. Mungkin aja sih ya semoga jelas ya. Ya oke, makasih. Ya Kak Deden, terima kasih Kak Deden sama Kak Loren, terima kasih Kak. Yo, sama-sama. Oke Bang, kayaknya Mana udah moderator? Sore ya? maghrib nih Bang. Oke, oke. Jadi kita tutup aja. Terima kasih banyak atas materinya sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, membuat kita semua bersemangat. Sampai jumpa di pertemuan ICTP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.